Sudah masuk? Baik. Nanti mau disambung? Langsung tanya jawab. Oke, kita lanjut nanti manhaj yang kedua dalam akidah dan yang ketiga dalam ilmu rohani. Insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد يقول ربنا تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون صدق الله العظيم. Bapak Ibu Saudara ikhwan fillah, para ikhwah ulama, alim ulama, para aktivis, semua orang-orang yang berjasa di masjid ini semoga diberkahi oleh Allah Ta'ala. 15 menit insyaallah saya kasih penjelasan. Setelah itu tafadhal, kalau ada tanya jawab. Jika sanggup saya jawab, jika tidak kita serahkan kepada yang lebih alim ya. Tadi kita berhenti pada jika ingin memahami Al-Quran dan Sunnah dari sisi hukumnya, kita belajar fiqih. Fiqih itu isinya hukum Islam, mesti belajar mazhab. Maka kita pilih salah satu mazhab. Di Indonesia dari dulu sudah dipilih mazhab Syafi'i. Boleh nggak mazhab lain? Boleh, cuma antum kerja baru, butuh kitab-kitab baru, butuh imam-imam baru, ustadz-ustadz baru. Makanya usaha untuk mengubah ini selalu gagal, selalu tidak berhasil. Sudah di mana-mana, sudah buat TV, buat radio, gagal lagi, bahkan buat sekolah-sekolah, dan itu rata-rata gagal. Cuma berhasil untuk kelompok-kelompok kecil. Namun hati-hati, ini jangan main-main. Kalau kita tidak menseriusi menanggapi hal ini, bisa jadi 5 tahun ke depan krisis mazhab. Kalau ada krisis mazhab, nanti semua orang bisa berkata sesuka dia. Baru hijrah 3 bulan sudah berani berfatwa ini bid'ah, ini sunnah. Ini akibatnya. Tadi Imam Abu Hanifah tidak berani berfatwa padahal beliau imam, memfatwai anaknya sendiri. Ini orang baru kemarin sore sudah berani nantang imam masjid, nantang ustadz, cuma karena beda faham. Itu sebab apa? Sebab karena tidak bermazhab. Orang tidak bermazhab bisa diartikan tidak berguru. Orang tidak berguru tidak akan pernah menghargai kinerja dan susahnya orang menjadi guru. Kalaupun dia merasa alim, itu dia takjub ke dirinya. Ini akibat orang berjalan otodidak. Maka Bapak makan Allah, ada yang kedua. Yang kedua, sesuai dengan hadis tentang al-iman, bagaimana cara memahami akidah. Tadi disebutkan ada berapa golongan? 73. Semuanya finnar kecuali al-jamaah. Al-jamaah itu sudah dijelaskan dalam hadis Imam Tirmizi, man ana alaihi washabi, yang ikut aku dan ikut sunnah-sunnah sahabatku. Dalam akidah, kenapa kawan kita bertanya, kok nggak ikut akidah Imam Syafi'i aja? Ini karena bolak-balik cara berpikirnya. Giliran kita ajak ikut mazhab Syafi'i, dia bilang ikut Imam Bukhari aja. Giliran kita ajak ikut akidah Ahlus Sunnah yang bermanhaj yang Ahlus Sunnah Asy'ariyah, dijawabnya apa? Ikut aja Imam Syafi'i. Tuh. Itu sama namanya kita mau datang berobat penyakit jantung, datangnya ke dokter paru-paru. Berobat paru-paru datangnya ke dokter kulit. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Jika dalam Al-Quran
sunnah ya. Dalam sunnah kita sudah dengar Bukhari Muslim, dalam mazhab tadi imam-imam yang tadi, lalu ada dalam akidah. Siapa yang dikenal imam dalam akidah? Siapa? Imam Syafi'i punya murid namanya Al-Muzani dan Ahmad. Imam Muzani dan Ahmad bin Hanbal punya murid namanya Zakaria As-Saji. Zakaria As-Saji punya murid namanya Abul Hasan Al-Ash'ari. Maka disebutlah bermanhaj Ash'ariyah. Dulu waktu kecil semuanya belajar sifat 20 enggak? Allah wujud, qidam, baqah gitu ya. Bisa terusin enggak? Mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu. Tuh udah, hafalin udah rusak dah akidahnya nih ya. Akibat ngajinya ke TV dan YouTube itu. Dulu pernah belajar itu enggak? Dinyanyiin enggak? Dilagukan? Siapa yang pertama memerintahkan agar sifat 20 ini dilakukan? Itu seorang raja yang agung, Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi yang mampu mengalahkan perang salib itu akidahnya Asy'ariyah, Ahlus Sunnah. Maka kalau ingin mengalahkan musuh hari ini, mengalahkan Yahudi hari ini, mengalahkan musuh-musuh Allah hari ini, kembali ke akidahnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ini malah berani mengatakan akidah Asy'ariyah sesat. Makanya kalah terus kalau perang. Baru demo aja mundur. Mundurnya gak tanggung-tanggung, mengharamkan demo. Itu mundurnya berapa kali tuh? Kita emang tidak sepakat demo anarkis. Tapi kalau demo membangun kebaikan, kritik, nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa. Namun dia mengharamkan demo. Itu kan impor fatwa dari Saudi. Di Saudi kan nggak boleh demo, Pak. Karena ada trauma. Di Saudi itu dulu ada tim Hizbah. Beda loh sama Hizbah FPI ya. Hizbah itu namanya Juhaiman. Bawa senjata ke Masjidil Haram, tembakin orang lagi haji. Tahun 79. Mungkin di antara bapak-bapak ini ada dulu yang haji di zaman itu, atau dapat cerita dari orang yang haji di zaman itu. Guru saya, Syekh Ahmad Marwazi, menyaksikan sendiri orang ditembak-tembakin karena beliau lagi di sana waktu masih remaja. Tahun 79. Beliau ke sana tahun 76. Masih ketemu ya? Bapak saudara makan Allah. Ketika orang menyesatkan akidah Ahlus Sunnah dan dia mengatakan Ahlus Sunnah itu cukup kembali ke Bukhari, ke Asy'ari, ke Bukhari, ke Syafi'i, kan begitu. Sampai ada muncul buku Akidah Imam yang 4. Itu bukan berarti harus mengganti akidah Asy'ariyah. Justru akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah itulah yang dianut oleh Imam 4 mazhab itu. Maksudnya gimana? Imam Asy'ari menyarikan, disarikan akidah Imam Syafi'i, disimpulkan akidah Imam Hanifah, disimpulkan akidah Imam Malik, disimpulkan Ahmad bin Hanbal, disimpulkan. Jadilah itu akidah Asy'ari. Siapa gurunya Imam Asy'ari tadi? Imam Zakaria As-Saji. Ini kita ulang-ulang di mana? Biar hafal. Imam Asy'ari berguru ke Zakaria As-Saji. Zakaria As-Saji berguru kepada beberapa murid Imam Syafi'i bernama Imam Muzani dan Imam Ahmad bin Hanbali. Mereka ngambil dari Syafi'i, Syafi'i dari Malik, Malik dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar. Bisa juga lewat Imam Sufyan ya. Imam Syafi'i dari Sufyan, Sufyan dari Yahya, Yahya dari Muhammad Ibrahim At-Taimi, kemudian dari Alqamah dari Umar, dan Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyambung. Ini yang disebut bermanhaj bersanad. Bermanhaj bersanad, bukan ngaku-ngaku. Jadi jika ada orang hari ini ngaku sebagai habaib, apa ya istilah habaib, keturunan Rasulullah, cuma dengan modal hidung mancung, antum percaya nggak? Percaya nggak? Maka yang hidung mancung di sini siapa nih? Nggak ada ya.
Enggak ada. Oh, tuh ada tuh bapak tuh satu ya. Ada yang mancung ke belakang juga banyak. Apakah dengan penampilan fisik orang bisa mengaku keturunan Nabi? Enggak bisa. Dengan celana jingkrang, pakai pakaian-pakaian tertentu, terus ngaku inilah warisan Nabi, itu nggak bisa, nggak ada jaminannya. Karena saya udah ketemu banyak orang jingkrang di Korea juga banyak. Bener nggak? Celana apa namanya? Celana pensil. Kita sudah cek bolak-balik Nabi pakai celana nggak sih? Nggak ada hadisnya. Kecuali Imam Ibnu Qayyim yang mengatakan Nabi pernah pakai celana, tapi ternyata hadisnya nggak pas. Imam Qadhi Iyad, Imam Yusuf An-Nabahani, imam-imam yang menulis tentang sejarah kenabian, semuanya menulis Nabi itu salah satu namanya sahibul izar. Nabi itu kemana-mana pakai sarung. Jadi kalau mau jingkrang sarung, kalau mau penampilan fisik kita bolehin kok pakai jingkrangnya, nggak apa-apa. Cuma jangan bilang jingkrang ini dari Nabi, no, ya, nggak ada kaitan. Antum tahu nggak LDII? LDII itu jingkrang loh, tapi jenggotnya nggak ada. Tahu LDII? Tahu ya? Mereka ngaku inilah yang mankul dari Rasulullah. Yang lain-lain nggak mankul, dia doang. Sebanyak itu umat Islam di dunia, dia doang yang mankul. Wah, nanti surganya dia doang, kesepian nanti ya. Nggak ada yang belanja nanti di surga. Bapak Ibu saudara Allah, maka pewaris akidah Nabi disimbolkan namanya oleh Imam Asy'ari karena beliau juga keturunan Abu Musa Al-Asy'ari. Di wilayah Khurasan dan wilayah Mawara an-Nahar yang sekarang kita sebut Uzbekistan ya, kita sebut Afghanistan, sebut dulu Iran yang lama, Persia, itu mereka berakidah Maturidiyah. Abu Mansur al-Maturidi wafat 333, Imam Asy'ari wafat 324. Tapi hidup mereka separuh lebih di zaman salaf. Mereka tidak pernah ketemu, tapi akidahnya kok sama. Sama-sama kalau kita sebut hari ini sifat 20. Di Mesir ada Imam Tahawi, akidahnya juga sama. Oleh karena itu, yang dulu pernah ngaji sifat 20 Allah wujud qidam baqa, hidupkan kembali kajian itu. Karena Salahuddin Al-Ayyubi bisa hilang rasa takutnya kepada musuh karena belajar itu. Nggak takut lagi sama musuh. Dengan cara apa? Belajar makna wujud, belajar makna qidam baqa. Yang baqa cuma Allah, kita tidak baqa. Itu ada tulisannya itu ya. Ish kariman Umud syahidan, itu benar itu dan itu Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam bab yang ketiga, bab rohani, bab kerohanian, bab ilmu qalbu, sebagian orang menyebut tazkiyatun nufus, sebagian ulama besar menyebutnya tasawuf. Menyebutnya apa? Tasawuf. Oh ustaz, tasawuf itu kan zindik. Wah ini siapa lagi ustaznya nih? Mana ada tasawuf zindik? Kalau tasawuf zindik, Imam Bukhari zindik karena berguru kepada sufi. Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabiyah zindik. Kenapa? Karena berguru ke Muhammad Hayat As-Sindi sufi. Kita bahas ini di beberapa tempat, orang nggak percaya. Masa Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabiyah berguru ke sufi? Ente Dajjal Ar-Razi. Saya bilang yang Dajjal aneh pak ente. Ya. Hatta Syekh bin Bas Imam Wahabiyah dan Ibnu Utsaimin Mufti Wahabiyah itu nulis biografi Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi, ngaji kepada Imam Muhammad Hayat As-Sindi An-Naqsyabandi. Tarekat dia apa? Naqsyabandi. Makanya ketika diisukan Wahabi itu mengkafirkan sufi, tarekat dan orang yang tawasulan, orang yang suka ziarah kubur, baca kitab-kitab salawat. Imam Wahabi ini kemudian ngadu kepada pendiri Wahabi ini. Siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Maka dia tulislah risalah dalam Majmu' Rasail Ibn Abdul Wahab, sudah dicetak.
sudah ada online-nya, sudah ada aplikasinya, bisa dicek sendiri. Beliau mengatakan, in haza illa buhtanun azim. Jika ada yang mengabarkan bahwa aku mengkafirkan Sufi Ibnu Arabi, Sufi tarekat, mengkafirkan orang tawasul, itu adalah buhtanun azim, kebohongan yang nyata. Tapi kenapa hari ini kawan kita tawasul, kawan kita pergi ziarah kubur disebut kuburiyun, penyembah kubur, dituduh begitu? Karena gak belajar akidah dengan benar dan tidak belajar tasawuf dari sumbernya. Ada seorang ustadz ditanya, "Ustadz, apa itu tasawuf?" Dia jawablah, "Tasawuf itu zindiq. Tasawuf itu kalau sudah sampai di makom yang tinggi tidak perlu lagi sholat, maka tasawuf zindiq." Yang pernah belajar tasawuf begitu nggak, Pak? Enggak. Tuh yang bilang enggak itu udah baca, itu udah pernah amalkan tuh ya. Jangan-jangan udah suluk gitu ya. Ada tempat suluk nggak di Parawang? Ada ya. Tanya ke Syekh Mursyid Tarekat, kalau sudah nyampe rasa bertuhannya, apakah kita nggak wajib sholat lagi, Tuan Guru? Tanya sama beliau. Kalau beliau bilang iya, zindik bener deh itu ya. Tapi saya sudah ketemu ratusan mursyid, nggak ada satupun yang ngomong gitu, nggak ada satupun, nggak ada satupun, Pak. Syarqan wa gharban, timur barat, kita udah tanya nggak ada. Ketika Nabi ngomong tadi kepotong tadi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu pandang aku salat. Pernah ngeliat Nabi salat nggak? Nggak pernah. Serius. Tapi ngeliat Muhammad sering salat kan? Temennya soalnya. Tapi Nabi Muhammad antum nggak lihat. Gimana buktinya bahwa salat kita itu sama dengan salat Nabi? Ngelihat di buku atau ngelihat ke guru? Wah, udah sukses sudah malam ini. Sudah ngerti sudah ngaji malam ini. Kita udah bisa selesai nih. Jadi kita mesti melihat guru. Kenapa? Buku Sahih Bukhari itu nggak ada ceritanya dimulai dari takbir diakhiri salam, nggak ada. Di hadis A dimulai apa? Hadis kedua, orang kalau baca Sahih Bukhari sholatnya jadi berantakan. Tapi kalau baca Sahih Bukhari pakai fikih jadi mantap. Baca Sahih Bukhari, baca fikih, lalu belajar tasawuf, sholatnya bergetar. Sholatnya terasa nikmat. Saya mau tanya nih, sholat antum tadi nikmat nggak? Nikmat atau kayaknya berat sekali nih ya? Nikmat. Bedakan nikmat dengan asik mendengarkan merdunya imam, itu beda. Nikmat itu mau sholat imamnya cempreng atau cempreng nggak? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau kalbunya sudah connect kepada Allah, ayat-ayat yang suci itu meskipun dibaca oleh suaranya yang biasa, terasa luar biasa. Saya tanya ke teman saya yang baru jatuh cinta sama seorang akhwat, ya, lalu dia khitbah, dengerin suara akhwat itu, saya tahu akhwat itu suaranya cempreng. Nggak ada, Bang, nggak ada. Tapi waktu dia khitbah, dia jatuh cinta. Semua suara perempuan yang terindah itu adalah suara yang cempreng itu. Kenapa? Udah jatuh cinta. Maka tasawuf itu belajar cinta. Orang cinta itu ciri-cirinya sering ingat. Makanya Allah katakan belajar cintalah kamu, diterjemahkan dalam bahasa Arabnya, ya allazina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang beriman, belajar cintalah kamu dengan apa? Sebut nama kekasihmu sebanyak-banyak mungkin. Karena metodenya banyak. Ketika Ibnu Umar lihat, muncul sebuah metode. Ketika Abu Hurairah lihat, muncul sebuah metode. Abu Bakar melihat, ternyata lebih dahsyat metodenya. Abu Bakar itu ketika memimpin sholat, yang kedengaran cuma Allahu Akbar sama Assalamualaikum. Selebihnya cuma terdengar nangis gitu. Mau bismillah, getar. Mau bismillah, getar. Mau amin gak kuat. Beda sama Umar. Kalau Umar kebaikannya, imam kita Imam Umar ya, nggak kuat Abu Bakar itu. Maka anaknya beliau, istrinya Nabi itu Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, jangan ayahku yang disuruh jadi imam. Yang suruh jadi imam Umar aja, suaranya jelas.
Nabi nggak mau. Nabi suruh siapa? Abu Bakar. Karena Abu Bakar kalbunya betul-betul dipenuhi cinta tak bersyarat kepada Allah. Akhirnya dia baru takbir, disebut nama sang kekasih, bergetar badannya. Tapi apakah Abu Bakar kehilangan kesadaran? Enggak, karena kekuatan rohaninya kuat. Beda dengan sahabat yang lain, dapat satu ayat pingsan. Abu Bakar enggak. Jadi ada sahabat pingsan dengar ayat. Ketika turun surah Al-Hadid ayat 16, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu beberapa sahabat pingsan. Hasan Al-Basri beberapa hari pingsan. Silakan dicari itu tafsirnya apa. Surah Al-Hadid ayat 16. Kok kita baca dari kemarin gak pingsan-pingsan? Nggak ada getar-getar sama sekali. Ini masalahnya apa? Karena baca Qur'annya belum pakai cinta, masih pahala. Aku baca ini nanti aku dikasih apa? Itu kayak siapa? Kayak karyawan sama bos. Allah itu bos atau kekasih? Allah itu bos atau kekasih, Pak? Allah menyebut dirinya innallaha yuhibbul muhsinin, yuhibbul apalagi mutatahhirin, yuhibbut tawabin. Allah, aku jatuh cinta kepada orang taubat, jatuh cinta ke orang yang muhsin, jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta. Maka Allah membahasakan dirinya dengan bahasa sumber cinta. Makanya kalau ingin menikmati Al-Quran, iktikadkan dulu, saya ingin membaca surat cinta dari Allah. Kalau sudah terasa itu baru mulai bismillah, baru terasa, Pak. Namun karena kolbunya sudah bertahun-tahun tergadai oleh dunia, pekerjaan dan gaji dan pahala, jadi kalau baca ingatnya, kalau wudu, sholat dapat 50. Kalau wudu nggak sholat dapat 25. Nah, ngitungnya tuh kayak orang Cina ngitung duit ya. Memang kelebihan mereka ngitung ya. Kayaknya antum Fatihahnya udah ngitung berapa kali ya. Hasilnya kita ngitung-ngitung sama Allah. Ketika sedekah beberapa kali ngitung. Kata Ustadz Yusuf Mansur, sedekah sekian kali dapat pahala sekian kali. Wah. Dicoba-coba sebulan nggak datang-datang. Kok nggak ada juga kali lipat 10 kali lipat 70 kan nggak ada. Akhirnya mulai ragu. Nah, inilah nestapanya orang yang beribadah kepada Allah seperti karyawan kepada bos, kecewa. Maka beribadahlah dengan rasa cinta. Saya mau nanya nih, suami istri, ini kebanyakan udah punya istri, punya suami kan? Ya, ibu-ibu udah punya suami kebanyakan. Mas-mas ini, abang-abang ini udah punya istri. Kalau udah jatuh cinta sama istri, bau mulutnya jadi harum nggak? Kalau awal-awal dulu nikah, bau keteknya harum semua. Serius. Bekas tangannya itu, aduh, kayak bersih semua. Tapi kalau udah lewat setahun, dia sendawa aja loh, gak sopan. Mulai ya, yang ketawa pengalaman. Kenapa terjadi begitu? Karena mungkin cintanya sudah berkurang, atau cintanya kemudian berubah bentuk. Bapak Ibu sudah makan Allah, ini bedanya kalau sudah cinta. Maka orang sudah cinta kepada pasangannya, hidup senang, susah dia bertahan. Kalau sudah cinta kepada Allah, maka nikmat gak nikmat tetap sholat, nikmat gak nikmat tetap baca Quran. Jadi sholat itu bukan cari khusyuk, sholat itu cuma cari ridha Allah. Kalau sudah cari ridha Allah, nikmat gak nikmat tetap sholat. Pengajian, ustadznya nggak cocok sama kita, nggak ngaji, wah, itu berarti belum cinta mengaji. Nah, dalam hal ini muncullah, jika dalam fikih muncul mazhab, maka dalam ilmu qalbu muncul yang namanya tariqah. Tariqah di Indonesia dijaga benar, disebut tariqah mu'tabarah. Mu'tabarah itu sama dengan hadis sahih. Maka ada tarekat yang tidak sahih, disebut tarekat ghairu mu'tabarah, tarekat tidak mu'tabarah. Jadi kalau mau cek tarekat sekitar kita, lihat daftar nama tarekatnya, adakah dalam daftar tarekat mu'tabarah dalam rumusan yang ada dalam jam'iyah tarekat mu'tabarah. Nanti kita sudah aman. Ya.
Berdasarkan ini Bapak Saudara Allah, jika ingin belajar hukum maka belajarlah lewat mazhab fikih. Jadi di masjid ini mulai kurikulumnya itu harus begitu. Fikihnya jelas, fikih apa mazhabnya. Jangan fikih-fikih nggak jelas itu. Belajar akidah jelas, akidah apa? Ahlus sunnah siapa? Ahlus sunnah yang mana? Karena banyak hari ini yang ngaku ahlus sunnah bodong-bodong banyak hari ini. Terus ngaku ilmu kolbu, tazkiyatun nufus, tasawuf. Kita tanya, ini mu'tabarah atau tidak? Kalau enggak usah ngaji. Cari guru lain yang mu'tabarah. Berdasarkan ini, mari pahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan manhajnya, yaitu 3 tadi ya. Fikih dengan mazhab, akidah dengan manhaj, dan tasawuf dengan tariqat mu'tabarah. Kira-kira gitu Pak. Silakan 20 menit. Kami jauh mau balik lagi ke Pekanbaru soalnya. Nggak jauh kok Pak ya. Ustadznya di Minas. Ada pertanyaan?